Bagian 6. Hati yang terluka. Sylvie, sedang apa di sini? Tanya Randy, memastikan sekali lagi bahwa wanita di depannya saat ini adalah Sylvie, kekasihnya. Sylvie menoleh ke arah Randy. Mereka saling bertatapan. Sylvie hanya diam dengan menampakkan wajah kecewanya. Sedangkan Randy, dia masih terkejut setelah mengetahui bahwa Sylvie ada di restoran itu tanpa sepengetahuannya. Keterkejutan Randy bertambah ketika melihat Sylvie menggandeng tangan pria yang ada di sampingnya. Sylvie menghela nafas pelan. Dia hanya diam sambil memandang enggan ke arah Randy. Tangan Sylvie masih setia menggandeng tangan kanan Aldo, sehingga membuat mereka terlihat sangat dekat saat ini. Sedangkan Randy, meskipun sebenarnya dia menjadi canggung dan merasa bersalah karena ketahuan sedang bersama wanita lain, tapi dia juga sama menampakkan wajah kecewanya ketika melihat Sylvie juga bersama pria lain. "Kenapa kamu bisa ada di sini, Sylvie? Dan siapa pria itu?" tanya Randy kesal ketika melihat Sylvie yang masih dengan santainya menggandeng tangan pria di sampingnya. Randy melirik sekilas ke arah pria itu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pria di hadapannya ini memiliki wajah yang tampan. Hal itu menambah kekesalan Randy. Sylvie mengepalkan tangannya ketika mendapat pertanyaan Randy. Dari nadanya dapat terdengar nada kesal yang tertuju kepada dirinya. "Kamu juga kenapa ada di sini? Siapa wanita yang ada bersamamu itu?" tanya Sylvie, tidak bisa menahan amarahnya. Randy menegang ketika mendengar pertanyaan Sylvie. Sebenarnya dia ingin sekali marah, tapi nyatanya dia juga ketahuan sedang bersama wanita lain. Randy menduga Sylvie sejak tadi sudah ada di restoran itu dan memperhatikannya yang sedang bersama wanita lain. "Dia bukan siapa-siapa, Sylvie. Dia hanya rekan kerjaku. Tidak lebih dari itu. Kamu jangan salah paham karena hal ini," jelas Randy yang tentu saja itu bohong. "Kamu kira aku percaya dengan ucapanmu itu?" gumam Sylvie pelan, namun dapat terdengar jelas oleh Randy yang ada di hadapannya. Randy sedikit kaget mendengar Sylvie mengatakan hal itu padanya. "Kamu dengarkan dulu penjelasanku, Sylvie." Sylvie tersenyum tipis ketika mendengar ucapan Randy. Dia merasa tidak perlu mendengarkan penjelasan Randy karena dia sudah menyaksikan sendiri dengan kedua matanya bahwa Randy telah mengkhianati dirinya. Tanpa mendengarkan penjelasan Randy, Sylvie langsung membalikan badannya kembali dan berjalan pergi meninggalkan Randy begitu saja. "Ayo mas, kita pergi dari tempat ini." Sylvie melangkah dengan cepat agar Randy tidak mengejarnya. Tangannya masih setia menarik dan menggandeng tangan Aldo agar mengikuti langkahnya. Aldo yang menyimak dari tadi hanya kebingungan. Di sini dia tidak tahu kenapa Sylvie tiba-tiba saja bersikap seperti ini. Dan juga Aldo merasa tidak nyaman dengan tatapan tajam pria tadi yang menatap ke arahnya. Namun Aldo tidak ingin menanyakan hal itu ketika melihat raut wajah kecewa dari Sylvie saat ini. Karena Aldo merasa ini bukan waktu yang tepat untuknya
meminta Sylvie melepaskan tangannya. Aldo pun membiarkan Sylvie menarik tangannya hingga mereka keluar dari mall tersebut. Sylvie ternyata membawa Aldo kembali ke mobil. Setelah itu Sylvie melepaskan gandengannya dan masuk ke dalam mobil miliknya. Aldo terdiam sejenak, lalu memasukkan barang belanjaan Sylvie tadi ke dalam bagasi mobil. Setelah itu Aldo masuk dan duduk di kursi kemudi. "Ada tempat yang ingin non Sylvie tuju lagi?" tanya Aldo, karena sejak tadi Sylvie hanya diam saja tanpa mengatakan kemana tujuannya. "Keliling kota saja Mas Aldo, saya sedang ingin menenangkan pikiran," ucap Sylvie pada akhirnya. Aldo mengangguk paham dan melajukan mobilnya sesuai dengan yang dikatakan Sylvie. Mereka akhirnya hanya berkeliling kota Jakarta tanpa obrolan sama sekali. Sylvie sangat merasa sedih dan hatinya sudah hancur ketika melihat sendiri bagaimana Randy mengkhianati dirinya. Sylvie bahkan tidak menyangka bahwa Randy tega melakukan itu, dan jawaban Randy yang jelas saja berbohong padanya membuat Sylvie semakin merasa sakit hati. Setelah melihat hal itu, tentu saja Sylvie sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungannya dengan Randy. Walaupun Randy berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka nantinya, Sylvie tetap tidak akan menerima Randy kembali. Sylvie menghela nafas pelan, dan tatapannya tidak sengaja tertuju pada sebuah taman yang tidak jauh dari tempatnya. "Kita ke taman kota itu saja Mas Aldo," ucap Sylvie sambil menunjuk ke arah taman yang dilihatnya itu. Aldo mengangguk pelan dan menuruti perkataan Sylvie yang ingin menuju ke taman kota. Saat ini yang bisa Aldo lakukan hanyalah menuruti perkataan Sylvie, karena terlihat sekali bahwa suasana hati Sylvie sedang tidak bisa dibilang baik-baik saja. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Aldo tiba di taman kota tersebut, karena kebetulan tempatnya dekat dari lokasinya tadi. Aldo keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Sylvie. Sylvie pun keluar dari mobil dan melihat-lihat taman itu. "Ayo, kita duduk di sana Mas Aldo," ajak Sylvie kepada Aldo. Aldo mengikuti langkah kaki Sylvie yang berjalan menuju ke sebuah bangku. Mereka akhirnya duduk di sana sambil menikmati suasana taman yang lumayan sepi hari ini. Sylvie menutup matanya sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. "Dulu saya sering datang ke taman ini untuk menenangkan pikiran," ucap Sylvie sambil membuka kembali matanya. Aldo tersentak kaget ketika mendengar Sylvie mulai menceritakan hal mengenai dirinya kepada Aldo. Aldo sebenarnya merasa tidak enak mendengar Sylvie menceritakan hal itu kepadanya. Namun sepertinya Sylvie saat ini membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Karena itulah Aldo hanya diam mendengarkan Sylvie. "Saat hati saya sedang gundah, maka pikiran saya langsung tertuju untuk datang ke taman ini, melihat pemandangan ini dan merasakan udara segar di sini, membuat suasana hati saya lebih baik. Hal itu membuat saya dapat melupakan sejenak permasalahan yang sedang saya hadapi," ujar Sylvie sambil tersenyum tipis, menikmati pemandangan hijau di hadapannya. Aldo hanya diam saja mendengarkan Sylvie bercerita. Sebenarnya Aldo juga tidak tahu harus merespon apa terhadap ucapan Sylvie itu. Jadi dia memilih untuk diam saja mendengarkan Sylvie menceritakan semuanya. Sylvie menoleh ke arah Aldo yang duduk di sampingnya.
Saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Aldo menganggukkan kepalanya. Silahkan, Non Sylvie. Sylvie menundukkan kepalanya. Apa yang akan Mas Aldo lakukan jika mengetahui bahwa istri Mas Aldo selingkuh dengan pria lain? Tanya Sylvie lirih. Aldo diam sejenak mendengar pertanyaan Sylvie. Tentu saja, saya akan merasa sangat kecewa sekali. Tapi sebelum memutuskan, saya akan mencari tahu dulu apa penyebabnya. Barangkali memang saya yang salah. Itulah yang nanti menjadi dasar saya untuk menceraikan atau mempertahankan istri saya. Sylvie sedikit tersentuh mendengar ucapan Aldo. Mendengar jawaban dari Aldo membuatnya dapat sedikit tenang. Entah kenapa, Sylvie dapat merasakan ucapan Aldo yang sepertinya mengandung nasihat untuknya. Sylvie pun kembali menatap pemandangan di hadapannya dan tersenyum tipis. Kamu jadi terdengar seperti orang tua, Mas Aldo. Aldo melotot kaget mendengar ucapan Sylvie. Maafkan saya jika saya sudah berbicara lancang, Non Sylvie. Bukan maksud saya untuk menggurui, ucap Aldo pelan. Sylvie hanya terkekeh pelan mendengar nada gugup Aldo. Tiba-tiba saja terdengar dering ponsel dari dalam tasnya. Sylvie mengeluarkan ponselnya dan melihat siapa yang menghubunginya itu. Namun ketika melihat nama Randy di layar ponselnya itu, membuat Sylvie menutup ponselnya dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas tanpa berniat menjawab panggilan dari Randy. Ternyata beberapa saat kemudian, dering ponselnya kembali menyala. Berdecak kesal, Sylvie mengambil ponselnya dan menjawab panggilan dari Randy. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ucap Sylvie dengan nada kesal. Sylvie, kamu harus dengarkan penjelasanku dulu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Dia adalah rekan kerjaku, sekaligus klien yang ingin bekerja sama dengan perusahaanku, ucap Randy dari seberang sana. Kamu pikir aku akan mempercayai hal itu setelah melihat kemesraanmu dengan wanita itu di restoran tadi? Jangan mengelak lagi, Randy. Kamu hanya membuat aku semakin kecewa denganmu. Kamu juga kenapa bersama pria lain, Sylvie? Bukannya kamu melakukan hal yang sama denganku? Jangan menyalahkanku saja. Siapa pria itu, Sylvie? Dia pacar baruku. Memangnya kenapa? Ucap Sylvie kesal karena mendengar Randy malah berbalik menyalahkannya.